Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu petani yang sudah menyempatkan waktu hadir di sini bersama kami. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ibu Nurdianawati Jumadil sebagai dosen pembimbingan lapangan mahasiswa Kubermas tahap 1 Universitas Hairun tahun 2021. Sekaligus saya hadir di sini sebagai ketua tim dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya kelompok tani yang ada di Kelurahan Sasa. Sini saya bersama anggota tim saya, Bapak Yunus Safi. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sini pada sore hari ini untuk bersama-sama akan kita atau kami melakukan sosialisasi dan pelatihan penguatan fungsi kelompok tani dalam efisiensi biaya produksi melalui pelatihan analisis usaha tani dan pembuatan serta penggunaan pupuk organik berupa mikroorganisme limbah sayur pada tanaman kangkung, sawi, dan bayam. Nah, di sini kami bersama adik-adik mahasiswa akan menawarkan 2 program inti kami, yaitu program inti pertama kami akan memberikan sosialisasi dan pelatihan pembuatan dan penggunaan pupuk organik mikroorganisme lokal limbah sayur pada tanaman kangkung, sawi, dan bayam. Dan kemudian yang nantinya akan dilanjutkan dengan program kedua, yaitu sosialisasi dan pelatihan analisis kelayakan usaha tani, khususnya pada aspek finansial. Dan selanjutnya di sini juga akan kami langsung untuk melakukan pelatihan atau mempraktekkan langsung pada Bapak Ibu petani yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Yunus Safi yang sesuai dengan bidang keahlian beliau, cara pembuatan pupuk organik berupa mikroorganisme limbah sayur yang nantinya akan diaplikasikan pada tanaman kangkung, sawi, dan bayam. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yunus Safi untuk bisa menjelaskan sekaligus akan kita melakukan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu petani yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan mikroorganisme lokal yang berasal dari limbah sayur. Kita ketahui bahwa mikroorganisme lokal merupakan kumpulan mikroorganisme yang merupakan hasil fermentasi yang berasal dari bahan baku itu sendiri. Kita ketahui bahwa mol atau mikroorganisme lokal dari bahan baku sayuran itu, bahan bakunya adalah sayuran dan air cucian beras. Hari ini saya akan menyampaikan cara pembuatan mol yang diaplikasikan langsung ke bidang tanah, yaitu dengan ukuran 100 meter persegi, itu dengan menggunakan 10 liter
mikroorganisme lokal. Baik, adapun bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan mol limbah sayur, yang pertama itu limbah sayuran sebanyak 10 kg, garam 500 gram, air cucian beras 10 liter, dan gula merah atau yang ada kita pakai sekarang ini adalah gula pasir dengan ukuran 1 kg. Kita ketahui bahwa dalam cucian air beras itu banyak terkandung mineral yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman, baik itu batang, akar maupun daun, yaitu ada fosfor, ada kalium, ada magnesium, dan ada juga B1 yang berfungsi untuk tanaman itu tidak menjadi stres. Sedangkan gula merah atau gula pasir yang kita gunakan itu fungsinya sebagai atau sebagai penyumbang energi dalam mikroorganisme dalam metabolismenya. Sedangkan peralatan yang kita gunakan dalam pembuatan mikroorganisme limbah sayur itu ember 2 buah dengan ukuran 20 liter, kantong plastik 5 buah, karet atau tali 1 roll, pengaduk kayu 2 buah, jerigen 2 buah dengan ukuran 5 liter, corong 2 buah, hand sprayer 10 buah dengan ukuran 2 liter. Selanjutnya dibantu oleh adik-adik mahasiswa dalam mempraktekkan mol limbah sayur. Namun sebelumnya saya menjelaskan bahwa setelah pembuatan mol limbah sayur akan dilakukan fermentasi selama 3 minggu atau lebih maksimal 1 bulan. Cara pembuatannya yang pertama yaitu limbah sayuran terlebih dahulu harus dipotong atau dicacah, kemudian masukkan ke dalam ember atau juga bisa menggunakan drum bekas jika ada, dan di setiap ketebalan 5 cm ditaburi dengan garam dan gula pasir dengan ukuran kurang lebih 200 gram. Kemudian tambahkan air cucian beras secara perlahan-lahan sambil diaduk sampai tercampur merata. Langkah selanjutnya yaitu tutup ember dengan plastik, kemudian diikat dengan menggunakan tali rafia atau juga bisa menggunakan karet jika ada, dan pastikan tidak ada udara yang masuk. Tuangkan air secukupnya di atas kantong plastik untuk memastikan tidak ada air yang merembes ke dalamnya. Diamkan selama 3 minggu dan maksimal 1 bulan. Oh iya, jadi yang di sini itu di dalam ember ini merupakan hasil fermentasi dari pupuk mol atau mikroorganisme lokal yang telah difermentasi selama 3 minggu. Nah, di sini hasil dari fermentasi ini kita menghasilkan sebanyak 10 liter pupuk mol. Setelah itu hasil dari fermentasi ini kita pindahkan ke dalam jerigen dengan ukuran 5 liter. Buka ya hasil fermentasi ini kemarin yang masih ditutup rapat ya, yang tidak ada pengedap udara, kemudian kita buka ya ini ya, ini kelihatannya sudah hijau tua ya, hijau tua dan baunya sangat menyengat sama susu, kemudian diaduk ya, diaduk diaduk.
air dengan ukuran 1 liter air bersih dicampurkan dengan 1 liter air bersih, 1 liter dulu. liter air bersih dicampurkan dengan 10 mililiter dari pupuk mol ini. Atau setara dengan tutup botol tutup jerigen dengan ukuran 5 liter. Jadi kemudian dikocok sampai merata dan pupuk siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Selanjutnya diaplikasikan. Batang dan juga daun. Pupuk mol ini pengaplikasiannya dilakukan pada pagi hari dan juga sore hari. Tetapi jika tanah sudah basah karena hujan,